Wabarakatuh. Kalian perhatikan soal yang ada di halaman ini ya. Kalian bisa sambil buka yang kemarin sudah saya upload di GCR. Dilihat pada tanggal 1 Agustus 2014, Tuan Barudin mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Bahar. Kemudian kita lihat yang poin A. Yang poin A, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Analisisnya, harta atau kas bertambah 10 juta dan di sisi harta, peralatan juga bertambah 500.000 dan modal bertambah menjadi 10 juta 500. Yang sisi harta kalian catat di sebelah kiri ya. Jadi tambah kas, kemudian tambah peralatan. Kasnya 10 juta, peralatan 500.000. Belakangan modal bertambah sebesar 10 juta 500. Kemudian kalian lihat di bawah yang dicatat dalam bentuk kolom, kita lihat A, saya tunjukkan di sini ya. Di sisi harta itu ada kas bertambah 10 juta sesuai dengan poin A tadi soalnya. Peralatan bertambah 500. Ini kalau kita jumlahkan 10 juta 500. Nah, ini berarti di sisi kanan itu ini namanya pasifa, utang dan modal. Modal bertambah sebesar 10 juta 500, kalian tulis keterangannya investasi awal. Kita lihat lagi poin B ya, kita lihat contoh soalnya poin B. Nah, ini. Dibayar sewa ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Berarti karena ini untuk membayar, karena harus bayar, kas berkurang 60.000, modal juga berkurang sebesar 60.000. Ini namanya beban sewa. Kita lihat pencatatannya dong. Nah, kita lihat yang B ya. Kas berkurang 60.000 ini untuk membayar sewa. Kemudian di sebelah kanan modal berkurang sebesar 60.000, namanya beban sewa. Jadi kalau kita lihat di poin B ini tetap balance ya, sama dengan yang tadi di poin A ini kan kalau kita jumlahkan sebelah aktivanya atau hartanya akan sama dengan pasifanya 10.500. Kemudian yang B, poin B ini juga balance ya, masing-masing berkurang 60.000. Kasnya berkurang 60.000, modalnya berkurang 60.000. Kasih keterangan beban sewa. Kemudian kalian saldo, salah ketik ini ya, saldo. Nah, kasnya sekarang tinggal berapa? 9.940.000, dari 10 juta dikurangi 60.000. Harta yang lain ini masih belum muncul ya, tapi sudah ditulis terlebih dahulu. Kalau kalian berarti nanti harus mengurutkan dulu akun yang muncul tuh apa saja. Kemudian diurutkan dari yang paling liquid, kas, piutang, karena tadi di soal ada yang namanya piutang di poin F, perlengkapan, peralatan, baru akumulasi penyusutan. Sekali lagi ini disusun secara berurutan setelah kalian membaca semua soal. Ya. Kemudian tadi sampai dengan saldo ya. 9.940.000 dari sini cuma 10 juta dikurangi 60.000, peralatan 500.000. Jadi kalau kita jumlah 10.440 sama dengan jumlah yang di sini, yang di sisi pasifa 10.500.000 dikurangi 60.000. Ini jadi balance. Ini balance ya, kalian saldo dulu, harus balance. Kemudian kita lihat poin C. Di poin C, kalian lihat soalnya. Dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Nah, ini di sisi harta perlengkapan bertambah 400.000, kemudian bertambah juga peralatan bengkel 1 juta. Karena belinya kredit, maka yang bertambah adalah utang. Kita lihat pencatatannya yang di kolom. Nah, ini. Perlengkapan bertambah 400.000, peralatan 1 juta. Karena kredit, maka yang bertambah adalah utang. Cukup sampai di sini. Ini kan tetap balance, 1.400.000, 1.400.000. Kemudian kalian saldo lagi. Begitu ya, saldonya juga kalau kalian jumlah pasti balance antara harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi ketemunya 11.840. Kemudian poin D. Kita lihat poin D.
Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan 1 minggu sebesar 1.600.000, maka kas bertambah 1.600.000. Ya, karena ini pendapatan maka menambah modal. Kita lihat pencatatannya di bawah. Nah, diterima pendapatan berarti 1.600.000 kas bertambah. Ini lihat nih kolom kas. Ya, kalau kita scroll ke atas. Nah, ini ada kolom kas yang poin D bertambah 1.600. Di sebelah pasifa bertambah modal 1.600. Kasih keterangan pendapatan servis. Kalian saldo lagi, ya. Dan ini jumlah antara aktiva harus sama dengan pasifa. Kita lihat yang E. Nah, dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus 2014 sebesar 200.000. Karena bayar, maka kas berkurang 200.000, modal pun berkurang 200.000 karena ini namanya beban listrik. Beban itu kan yang segala sesuatu yang harus dibayar. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, ini pencatatannya kas berkurang 200.000 untuk bayar listrik, modal berkurang 200.000, kasih keterangan beban listrik dan air. Ini kolom modal ya. Tetap balance. Kemudian poin F. Kita lihat poin F. Di poin F telah diselesaikan jasa servis 750.000 tapi belum dibayar. Artinya difakturkan untuk ditagih berarti belum dibayar. Maka yang bertambah bukan kas ya, tapi piutang karena belum terima uang. Piutangnya bertambah 750.000, modal bertambah 750.000. Karena ini pendapatan meskipun belum diterima. Kita lihat yang F. Nah, di sini piutang bertambah 750.000, kita lihat scroll atasnya ini. Piutang 750.000, modal bertambah 750.000. Ini namanya pendapatan servis, jadi tetap balance ya antara aktiva dan pasifa. Kemudian kalian saldo lagi. Ini saldonya juga harus balance ya. Kemudian poin G. Kita lihat G. G, dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan 250.000. Ini kan dulu pernah beli perlengkapan ya, pakainya kredit. Nih, lihat poin C. Beli perlengkapan 400.000, kemudian secara kredit, kemudian dibayar utang itu pada poin G. Dibayarnya berapa? 250.000. Maka kas berkurang 250.000, utangnya berkurang 250.000. Kita lihat pencatatannya di sini. Poin G ya. Kas berkurang 250.000. Saya scroll ke atas biar kelihatan. Sebentar. Kita lihat kas berkurang 250.000 ya, utang usaha berkurang 250.000. Berarti utangnya sudah dibayar 250.000 gitu atas pembelian perlengkapan pada poin C ya. Berarti yang peralatan ini kan belum dibayar, baru bayar perlengkapannya karena utangnya di satu toko ya, jadi dibayar 250.000 ya. Ini, nah ini kan keterangannya dibeli membayar perlengkapan atas pembelian di poin C. Kemudian yang H, diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi di poin F sebesar 500.000. Maka kas bertambah 500.000, harta atau piutang berkurang 500.000. Waktu itu kan pencatatannya dalam bentuk piutang ya, karena piutang sudah dibayar sama pelanggan tersebut, maka kas kita bertambah, piutang kita berkurang. Kita lihat di pencatatannya. Nah, di sini. Nah, di sini ini adalah kas bertambah 500, piutang yang dulu kita catat pada poin F berkurang 500 karena ini dibayar 500.000. Di sisi pasifa tidak ada pengaruh ya, hanya pengaruh di sisi harta. Kemudian kita lihat yang I, poin I, bukan I itu ya, poin I ya betul. Tuan Baharudin mengambil uang tunai secara pribadi sebesar 100.000. Ini karena diambil uangnya, maka kas berkurang 100.000. Modal pun berkurang 100.000. Namanya prive itu kan mengurangi modal. Ya, jadi modal berkurang karena beban dan prive ya. Kita lihat di sini yang I ya, kasnya berkurang 100.000, modal berkurang 100.000 akibat pengambilan dari Tuan Baharudin, namanya prive. Jelas ya? Lanjut ke poin C, kita lihat C transaksinya. Dibayar gaji
Kita lanjutkan ya, tadi sampai J. Dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Agustus sebesar 300.000, dibayar rekening telepon sebesar 75.000. Nanti kasnya berkurang sebesar berapa untuk bayar dua beban ini, beban gaji sama beban rekening telepon, yaitu 300.000 dan 75.000. Jadi kas berkurang 375.000. Nah, di sisi modal berkurang sebesar 375.000 juga, yaitu terdiri atas 300.000 untuk beban gaji dan 75.000 untuk beban rekening telepon. Kita lihat di bawah yang dicatat dalam bentuk kolom. Nah ini, kas berkurang 375.000 tadi ya, karena untuk membayar beban gaji 300.000 dan membayar beban telepon 75.000. Jadi kalau kalian jumlah ini balance ya. Balance. Kalian saldo lagi. Nah, ini saldo, jadi ketemu sekian. Nanti kalian jumlah sisi harta sebelah sini. Kemudian di sebelah kanan pasifa ini harus balance. Dijumlah dulu. Dicek ya. Kemudian kita lihat Yangka. Yangka transaksinya perlengkapan masih ada 250.000. Pada awalnya kan perlengkapan sebesar 400.000. Kalian bisa lihat di poin C itu kan ada perlengkapan nih 400.000. Kemudian ternyata pada poin K perlengkapan tersisa 250.000, artinya ada yang dipakai. Nah, harta perlengkapan berkurang berapa yang terpakai? Berarti 150.000. 400.000 dikurangi 250.000. Kemudian harta berkurang berupa akumulasi penyusutan peralatan ya 50.000. Ini bertambah tapi tandanya tanda kurung, artinya harta itu berkurang berupa akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian modal, sehingga modal di sebelah kanan itu berkurang 200.000, dari 150.000 ditambah 50.000. Kita lihat pencatatan di kolomnya ya. Nah, di sini Dika. Berarti di sini tadi perlengkapan berkurang 150.000. Karena di situ kata-katanya kan tersisa, masih ada sisa 250.000, maka berkurang 150.000. Kemudian penyusutan 50.000 tandanya dalam kurung ya, karena penyusutan itu kan mengurangi harta. Di sebelah kanan, modal berkurang karena beban perlengkapan. Pemakaian perlengkapan itu namanya beban perlengkapan yang terpakai sebesar 150.000 dan beban penyusutan peralatan tadi sebesar 50.000. Ini scrollnya kurang ke atas ya. Atau ininya panjang jadi ini 50.000 keterangannya beban penyusutan. Kemudian disaldo lagi ya, ini saldonya antara harta dan pasifa harus balance. Jumlahkan hartanya, kalian jumlahkan utang dan modal, ini jumlahnya harus sama. Kemudian yang terakhir diterima pendapatan 1.500.000. Lihat soalnya ya, lihat soalnya di atas. Nah itu diterima pendapatan 1.500.000, berarti kas bertambah 1.500.000, modal bertambah 1.500.000, yang namanya pendapatan servis. Kalian jumlah lagi, kasnya dijumlah, kemudian piutangnya dijumlah, perlengkapan dijumlah, kemudian ini 1.500.000 tadi peralatan ya, 1.500.000 jumlah, kemudian ini adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian di sebelah kanan, di sebelah pasifa ini ada utang dijumlah, sisanya terjumlah 1.150.000, kemudian modal terjumlah 13.415. Ini kalian jumlahkan antara harta sampai sini ya, ini dijumlahkan, kemudian di sebelah kanan dijumlahkan utang ditambah modal, harus balance. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih, kalau belum jelas silakan bisa diputar ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.